anti korupsi. Pernah nggak sih kamu dengar dua kata ini, yaitu gratifikasi dan suap? Sekilas mirip, sama-sama tentang pemberian sesuatu. Tapi hati-hati ya, karena maknanya bisa jauh berbeda dan akibatnya juga nggak main-main loh. Bayangkan, kamu seorang pegawai negeri yang baru saja membantu warga menguruskan surat izin. Beberapa hari kemudian, warga itu datang membawa parcel buah dan ucapan terima kasih. Nah, itu bisa disebut gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, bisa berupa uang, hadiah, diskon, tiket, fasilitas, bahkan bonus jalan-jalan. Gratifikasi bisa positif atau negatif, tergantung pada niat dan situasi pemberiannya. Kalau pemberian itu tanpa maksud mempengaruhi keputusan atau jabatanmu, dan kamu melaporkan ke KPK dalam 30 hari kerja, itu masih aman. Tapi, kalau pemberian itu bertujuan mempengaruhi tindakan atau keputusan, nah, disitulah bahayanya. Nah, sekarang mari kita bahas si kakak jahat, yaitu suap. Suap adalah pemberian yang jelas ada maksud terselubungnya, yaitu untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang dalam jabatan publik. Sederhananya, suap itu bukan hadiah, tapi transaksi gelap. Contohnya, pengusaha memberi uang ke pejabat agar memenangkan tender proyek, atau seseorang menyuap petugas agar lolos tes pegawai negeri. Sifat suap selalu negatif dan melawan hukum. Tidak ada suap yang dibenarkan, meskipun katanya sekedar uang terima kasih. Suap bisa terjadi sebelum, saat, atau setelah tindakan dilakukan, asalkan ada niat mempengaruhi keputusan. Suap termasuk tindakan pidana korupsi berat, baik pemberi maupun penerima bisa dihukum berdasarkan pasal 5 dan 11 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun dan denda miliaran rupiah. Gratifikasi jadi suap jika masih bingung bedanya. Coba ingat rumus ini. Gratifikasi tidak dilaporkan, maka menjadi suap potensial. Artinya, kalau kamu menerima sesuatu dan tidak melaporkannya, apalagi dari pihak yang mempunyai kepentingan dengan jabatanmu, maka bisa dianggap suap. KPK mengajarkan lebih baik lapor daripada disangka korup. Karena kalau kamu dilaporkan karena KPK mengajarkan lebih baik lapor daripada disangka korup. Karena kalau kamu dilaporkan secara jujur, KPK akan menilai apakah itu wajar, boleh diterima, atau berpotensi suap harus diserahkan kepada negara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang budayakan integritas. Ingat, gratifikasi bukan cuma soal hukum, tapi juga soal integritas dan kepercayaan publik. Kita ingin hidup di lingkungan yang bersih, transparan, dan adil kan? Mulailah dari hal kecil, menolak pemberian yang mencurigakan, melaporkan gratifikasi ke KPK, mengedukasi teman dan keluarga tentang bahaya suap. Katakan dengan bangga, terima kasih, tapi saya tidak bisa menerima hadiah ini. Kalimat sederhana itu bisa menyelamatkan karir dan menjaga kehormatan. Jadi, ingat baik-baik, gratifikasi belum tentu salah, tapi harus dilaporkan. Suap sudah pasti salah karena ada niat jahat di baliknya. Mari jadi generasi anti korupsi yang berani jujur, berani bersih, dan berani berkata tidak untuk suap.